Mari kita lanjutkan pembacaan manaqib yang mana kemarin sudah kami jelaskan tentang pribadi agung Sayyidi Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu dan thariqahnya yang Allah beri banyak sekali keunggulan-keunggulan dari semua thariqah yang ada. Kelanjutan dari pembahasan kemarin, wa min khasaisi al-'uzma li ahli hadhihi tariqatil Muhammadiyati Tijaniyati. Dari khasais, keistimewaan, kekhususan atau keistimewaan al-'uzma yang sangat agung, sangat luar biasa. Li ahli hadhihi tariqatil Muhammadiyati At-Tijaniyah, terhadap pengamal tariqah Al-Ahmadiyah At-Tijaniyah, yaitu salatul Fatihi lima ughliq. Allah dan Rasulnya memberi kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an adalah salawat yang dikenal dengan nama Al-Fatihi lima ughliq. Salawat Fatih, akrabnya dipanggil seperti itu, disebut seperti itu. Kemudian li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidina Abil Faid Tijani radhiyallahu an. Ya, Nabi menyatakan kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an, dan pernyataan Nabi dalam sadar bukan dalam mimpi. Karena Sayyidi Syekh adalah wali kutub yang pandangan mata zahir dan mata batinnya tidak pernah putus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu didampingi oleh Rasulullah dan selalu berdiskusi dalam segala urusannya dengan Rasulullah, dan beliau tidak berbuat sesuatu kecuali atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Nabi menyatakan kepada Sayyidi Syekh sebagai bentuk keagungan dan keistimewaan selawat Fatih. Nabi menyatakan ma shalla alayya ahadun bi afdali min salatil Fatih lima ughliq. Ya. Tak seorang pun bersolawat di muka bumi ini yang keutamaannya melebihi salawat Al-Fatih lima ughliq. Ini Nabi yang mengatakan. Oleh karena itu kalau kita ingin berselawat dengan martabat paling agung di hadarat Allah dan Rasulullah, selawat Fatih. Tidak usah nyari selawat yang lain. Akan tetapi ya bukan berarti pas kita anti maulid, tidak mau baca maulid. Ini kalau kita mencari pahala dan keagungan. Akan tetapi ya kita juga sangat dianjurkan membaca maulid, baca burda. Untuk apa? Memupuk rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penjelasan-penjelasan ya yang ada di burda dan ada di maulid, yang semuanya itu bukan perkara bid'ah. Karena apa? Karena itu adalah hadis-hadis Nabi tentang sholawat, termasuk juga riwayat fi'liyah dan qauliyah Nabi yang dijelaskan bagaimana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi, bagaimana syama'il fisik dan zahirnya Nabi. Dijelaskan di situ semua dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian makna dan arti dari hadis-hadis yang sahih tersebut digubah dalam bentuk syair. Jadi diubah dalam bentuk syair. Sehingga ya kalau dibilang bid'ah, bagaimana menjelaskan hadis dalam bentuk syair dikatakan bid'ah? Ya, jadi kenapa kok dilakukan? Ya kalau dilakukan, satu gampang hafal, yang kedua ya menimbulkan rasa gembira. Dan Nabi tidak melarang bersyair, Nabi tidak melarang kita melakukan syair-syair. Sehingga kalau dibilang bid'ah baca burda, baca yang lain, di mana letak bid'ahnya? Oh itu hadis Nabi kok. Dan juga penjelasan-penjelasan tentang Nabi yang ada dalam Al-Quran. Itu. Akan tetapi dari semua selawat yang ada, dengan makna-maknanya terangkum semua dalam Al-Fatih lima ughliq. Dalam Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, ini terangkum di sini semua.
makna dari hadis-hadis Nabi, termasuk makna yang ada dalam Al-Quran tentang Kanjeng Nabi terangkum dalam selawat ini. Jadi ini para pemirsa rahimakumullah, keagungan selawat Fatih. Yang mana keagungan selawat Fatih ini karena mencakup ya riwayat yang menjelaskan tentang keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua kitab Sama'il ya tentang keagungan Nabi, dan juga ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tentang Rasulullah terangkum dalam Al-Fatihil lima ughliq. Jadi kalau Rasulullah dapat firman Allah, dapat kitab Allah, induknya Al-Fatihah. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat-sifat ya Sama'il, kesempurnaan yang total keseluruhannya terangkum dalam selawat Al-Fatihil lima ughliq. Dan Nabi sendiri menyatakan kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an, "Ma shalla alayya ahadun bi afdal min salatil Fatihil lima ughliq." Tak seorang pun yang berselawat di mana selawat itu mempunyai keutamaan sebagaimana selawat Al-Fatih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qala radhiyallahu an, Sayyidi Syekh menjelaskan, lawajtama'alus samawati sab'i, andaikan dikumpulkan seluruh penduduk langit, ahlus samawati sab'i wa wafihinna, andaikan dikumpulkan seluruh makhluk Allah yang ada di tujuh petala langit dan apa yang ada di dalam masing-masing langit tersebut, dari para malaikat dan semua yang Allah ciptakan dari yang ada di sana, wal ardina sami, dan juga yang Allah ciptakan bumi dan planet-planet lain dan semua penghuninya, ala ayyasifu thawabal fatih lima ughliqa ma qadaru. Jadi kalau dikumpulkan para malaikat di langit, di bumi dan yang ada di planet semuanya, termasuk semua makhluk yang ada, kemudian diperintah oleh Allah untuk menulis misalnya satu per satu, bahkan semampu mereka menulis bagaimana keagungan Al-Fatih ya, dari semua keagungan yang mereka sebutkan, dari makhluk yang ada yang Allah ciptakan, bukan hanya miliaran, bukan hanya triliunan yang ada di langit pertama sampai ketujuh yang ada di bumi dan planet yang lain, itu tidak akan mampu menjelaskan keagungan selawat Fatih dalam arti yang sebenar-benarnya.